Halo, selamat pagi anak-anak. Masih bersama dari Mat Channel. Pada pembahasan kali ini, materi kelas 8 adalah ini bab 3 ya. Materi bab 3 ini adalah materi relasi dan fungsi. Kali ini kita akan bahas relasi dulu. Oke, coba kita amati dulu. Kita definisikan dulu apa itu relasi anak-anak. Ini definisinya ini. Relasi memiliki pengertian bahwa relasi adalah hubungan dari himpunan A ke himpunan B. Jadi aturan yang memasangkan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Ini A dan B adalah himpunan ya. Saya ulangi lagi, relasi misalkan relasi antar himpunan A dan himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Nah, kita kasih contoh supaya kalian lebih mudah. Misalkan A itu adalah himpunan, anggotanya 2, 4, 5, dan 6. B adalah 4, 6, 8, dan 10. Kita akan membuat relasi antara himpunan A dan himpunan B. Nama relasinya adalah faktor dari. Jadi kita akan pasangkan himpunan A dengan himpunan B, anggota-anggota A dengan anggota-anggota B dengan relasinya faktor dari. Oke. Kita tulis dulu tadi soalnya di sini tadi papan tulisnya tidak muat. Ini tadi soalnya ya. Nah, ini himpunan A kita taruh di sebuah lingkaran ini, isinya A. Kita akan buat ke dalam suatu diagram panah nanti. A isinya adalah 2, 4, 5, dan 6. B isinya adalah 4, 6, 8, dan 10. Nama relasinya adalah faktor dari. Ini perhatikan ini. Nama relasinya faktor dari. Anak-anak, kalau kalian menemui suatu relasi ada kata-kata dari ini yang saya lingkari ini, berarti kalian bacanya dari belakang. Artinya dari bagian belakang ini. Contohnya ini yang belakang ini ya, bagian belakang kita. Faktor dari 4 ini, 4 ini kita geser dulu coba. Faktor dari 4 itu, faktor itu apa anak-anak? Faktor itu adalah seluruh bilangan yang bisa untuk membagi. Bilangan apa saja yang bisa membagi 4. Papat iso diporo piro kabeh? 1, 2, 4. Ya. 1 kan bisa untuk membagi 4, 2 juga bisa membagi 4, 4 juga bisa untuk membagi 4. Oke. Kemudian berarti 2 itu faktor dari 4 ya. 2 adalah faktor dari 4. Apakah 2 faktor dari 6? Nah, apakah 2 faktor dari 8? Apakah 2 faktor dari 10? Nah, nanti. Yang jelas 4 juga faktor dari 4. Nah, sekarang 6. 2 tadi faktor dari 4. Oke. 4 juga faktor dari 4. Sekarang kita 6 yang bagian belakang 6. Kita cari faktor dari 6. Seluruh bilangan yang bisa untuk membagi 6 itu 1, 2, 3, 6. Selain itu tidak bisa ya kan. Jadi apakah 2 itu faktor dari 6? Kita cek dulu. Oh, 2 masuk, maka kita buat garis. 4 tidak ada, 5 tidak ada, 6 ada. Berarti 6 kita buat garis. Jadi 2 dan 6 itu faktor dari 6. Ya. Kemudian 8 ini kita buat. Faktor dari 8 itu seluruh bilangan yang bisa untuk membagi 8 itu 1, 2, 4, 8. 2 ini masuk. Oke, masuk. 2 termasuk, 4 juga masuk. Sudah. Oke. Sekarang kita ambil yang 10 ini. Faktor dari 10 seluruh bilangan yang bisa untuk membagi 10 itu 1, 2, 5, 10. Berarti 2 masuk. 5 masuk, 4 enggak, 6 enggak, kan gitu. Jadi selesai ini anak-anak, ini gambarnya seperti ini.
Jadi kita pasangkan dari yang depan, himpunan A ke himpunan B. Relasinya faktor dari. Itu begitu caranya. Oke anak-anak, bisa ya? Nah, setelah kalian pelajari itu tadi, silahkan kalian kerjakan nomor 1 ini di kertasmu sendiri, di buku tugas atau di kertas. Saya kasih waktu. Nanti pilihlah A, B, C, atau D. Kamu simpan dulu jawabanmu nomor 1. Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D. Disimpan dulu. Oke, sudah ya? Atau kalian bisa pause dulu atau menghentikan video sebentar, kalian catat dulu boleh, nanti baru dilanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan. Lagi, misalkan kita kasih contoh. Misalkan himpunan A itu 2, 4, 5, 6. Himpunan B 4, 6, 8, 10. Kita akan buat relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nama relasinya lebih dari. Kita buat dulu himpunan A ini, himpunan B ini, ya kan? Lebih dari. Apakah 2 itu lebih dari 4? Tidak. Apakah 2 lebih dari 6? Tidak. Apakah 2 lebih dari 8? Tidak. Apakah 2 itu lebih dari 10? Tidak. Berarti 2 tidak ada hubungannya, ya kan? Kalau 4, apakah 4 itu lebih dari 4? Tidak. 4 lebih dari 6? Tidak. 4 lebih dari 8? Tidak. 4 lebih dari 10? Juga tidak. Apakah 5 itu lebih dari 4? Iya. Maka kita buat garis. Nah, ini buat garis ini ya. Apakah 5 itu lebih dari 6? Tidak. 5 lebih dari 8? Tidak. 5 lebih dari 10? Juga tidak. Kan 5 lebih kecil semua kan itu. Sekarang kita ke 6. Apakah 6 lebih dari 4? Iya, maka kita buat garis. Apakah 6 lebih besar dari 6? Tidak. 6 lebih besar dari 8? Juga tidak. 6 lebih besar dari 10? Tidak. Maka gambarnya seperti ini. Oke. Kasih contoh lagi. Nah, misalkan ini. A itu 2, 4, 5, 6. B 4, 6, 8, 10. Kita akan buat relasi dari A ke B, relasinya kurang dari. Kita buat dulu yang A. A ini seperti ini. B ini kurang dari. Apakah 2 itu kurang dari 4? Betul, kita buat garis. Ini kurang dari ya. Apakah 2 kurang dari 4? Betul. Apakah 2 kurang dari 6? Juga betul. Apakah 2 kurang dari 8? Betul lagi. Apakah 2 kurang dari 10? Iya. Apakah 4 kurang dari 4? Tidak. Kan sama. 4 kurang dari 6? Iya. Maka kita buat garis. 4 kurang dari 8? Iya. 4 kurang dari 10? Iya. 5 kurang dari 4? Tidak. 5 kurang dari 6? Iya. Kita buat garis. 5 kurang dari 8? Iya. 5 kurang dari 10? Iya. 6 kurang dari 4? Tidak. 6 kurang dari 6? Tidak. 6 kurang dari 8? Iya. 6 kurang dari 10? Iya. Jadi gambarnya seperti ini. Mudah kan? Ambil contoh lagi supaya mudah lagi. Kita ambil contohnya ini. A itu himpunannya 2, 4, 5, 6. B 4, 6, 8, 10. Relasinya setengah dari. Himpunan A kita sudah buat. Himpunan B kita buat ini. Oke. Relasinya setengah dari. Ya, ini dia. Dilihat nih. Apakah 2 itu setengah dari 4? 4 ya. 4 itu setengahnya 4 itu 2. Maka ini. Nah, 2 itu setengahnya 4. Betul. 6 itu setengahnya 3. 8 itu setengahnya 4. Nah, setengahnya dari 6, 3. Tidak ada yang di bagian depan angka 3 kan. Setengahnya 10 itu 5. Nah, coba kita baca. Apakah 2 itu setengahnya dari 4? Betul. Apakah 4 setengahnya dari 8? Betul. Apakah 5 setengahnya dari 10? Betul. Ya. Kenapa 4 dengan 6 tidak digaris, Pak? 4 kan bukan setengahnya 6. Setengahnya 6 kan 3. Jadi bukan.
Itu ya. Oke, ini soal nomor 2. Silakan kalian kerjakan, ditulis di kertasmu jawabannya A, B, C atau D. Ya. Sekarang relasi yang mungkin. Misalkan Pak Eko punya 2 relasi seperti ini. Relasinya gambarnya seperti ini. Nah, ini pertanyaannya. Relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah A kurang dari B faktor dari C setengah dari D lebih dari. Ini jawabannya yang mana? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Untuk menjawab soal seperti ini kita harus memeriksa satu persatu dari opsi A sampai D. Kita mulai dari opsi A. Kurang dari. Ya, kita cek dulu ya. Apakah 2 itu kurang dari 1? Ini. Ulangi. Ini ya. Ya, betul. Oh, salah ya. 2 itu tidak kurang dari 1. 2 itu kan lebih dari 1, bukan kurang dari 1. Maka jawabannya salah. Baru 1 sampel saja sudah salah. Oke. Sekarang kita cek faktor dari. Apakah 2 itu faktor dari 1? Tidak. Ya. Kok ada garisnya? Berarti bukan. Ini juga bukan. Setengah dari coba kita cek. Apakah 2 itu setengah dari 1? Juga bukan. 2 kan 2 kali dari 1. Berarti ini bukan. Nah, kemungkinan jawabannya adalah D. Nah, kan mudah sekali. 2 itu lebih dari 1 benar. 4 itu lebih dari 1. 4 itu lebih dari 2. 4 itu lebih dari 3. 5 lebih dari 1. 5 lebih dari 2. 5 lebih dari 3. 5 lebih dari 4. Jadi jawabannya adalah D. Nah, sekarang coba kalian analisa jawabannya apa ini. Nomor 3, silahkan ditulis di kertasmu. Relasinya itu mana? Jawabannya A, B, C, atau D? Ya. Yuk ke soal berikutnya. Sekarang belajar untuk menyatakan relasi. Jadi untuk menyatakan relasi itu tadi Pak Eko sudah menggunakan relasi dengan diagram panah. Jadi contoh-contoh yang tadi itu pakainya diagram panah. Yang kedua, relasi juga bisa disajikan dengan grafik kartesiusan. Yang ketiga, bisa menggunakan himpunan pasangan berurutan. Kasih contoh Pak biar mudah. Oke, kita kasih contoh ini. Misalkan kita punya himpunan A itu isinya adalah bilangan prima. Bacanya gitu ya. Bilangan prima lebih dari atau sama dengan 2 kurang dari 7. Yang B, bilangan asli lebih dari atau sama dengan 3 kurang dari atau sama dengan 6. Kalau ada strip di bawahnya dibaca sama dengan. Pertanyaannya A, tentukan anggota-anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Yang B, tunjukkan relasi faktor dari jika digunakan dengan diagram panah, grafik kartesius. Yang ketiga adalah pasangan berurutan. Coba kita cek jawaban. Nah, kita punya yang A tadi ini. 2 lebih dari 2, lebih dari atau sama dengan 2 kurang dari 7 itu bilangan prima. Yang kamu cek yang ini loh. Bilangan prima itu apa dulu? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya dapat dibagi dengan bilangan itu sendiri dan bilangan 1. Ini kamu boleh pakai kertas, catat itu. Pak Eko sudah menyajikan bilangan prima dari 2 sampai 41. Dicatat dulu. Oke? Ya. Penting anak-anak nanti. Oke, kalau sudah, coba kita amati A itu, ya kita amati ini. Nah, ini.
Ini tanda ini artinya diikutkan atau ditulis. Nah, lebih dari atau sama dengan. Kalau itu memenuhi maka harus ditulis. Sementara yang seperti ini itu tidak boleh. Jadi 7 itu tidak ikut. Tidak ikut kita pikirkan. Kalau ada strip di bawahnya itu berarti kita harus mengikutkan. Kalau tidak, tidak. Oke. Jadi kalau dibaca yang lebih dari atau sama dengan 2, 2-nya diikutkan dari 2, 3, 5. 2, 3, 5. 7-nya kan tidak ikutkan, kurang dari 7. Berarti kita tulis 2, 3, 5. 7-nya ke atas tidak diikutkan, kan kurang dari. Oke. Nah, sekarang kita yang B. Bilangan asli. Bilangan asli kan kamu tahu sendiri. Bilangan asli itu bilangan bulat positif, itu namanya bilangan asli. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu namanya bilangan asli. Kita baca coba ini. Ini berarti 3 diikutkan, 6 juga diikutkan. Ya, kita tulis 3, 4, 5, 6 diikutkan semua. Oke. Nah, kalau kita sajikan dengan diagram panah, coba perhatikan. Relasinya tadi adalah relasi faktor dari. Seperti tadi ya. Faktor dari 3 itu 1 dan 3. Berarti kalau digambar ini 2 kan bukan faktor 3. 3 faktor 3. 5 bukan faktor dari 3. Maka yang ditulis ini ya. Sekarang faktor dari 4. Yang belakang kita cek. 1, 2, 4. Maka 2 masuk, yang lain tidak ada. Yang depan itu tidak ada selain 2. Faktor dari 5 itu 1 dan 5, maka ini 1 tidak ada kan, jadi 5 saja. Faktor dari 6, 1, 2, 3, 6, berarti 2, 3. Nah, 2 dan 3 yang masuk. Oke, jadi gambarnya seperti ini anak-anak. Ini namanya disajikan dengan diagram panah seperti tadi. Lalu bagaimana dengan grafik Kartesius? Nah, kita butuh bantuan tadi aja, pakai diagram panah yang tadi. Diagram panahnya kan ini. Kalau kita buat diagram Kartesius, nah Kartesius menurut bab sebelumnya kan Kartesius itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Kita pasang dulu angkanya yang ini, yang ini. Oke. Nah, kita pasang dulu, yang lihat yang dari depan. 2 dipasangkan dengan 4. Yang warnanya hijau, 2 dipasangkan dengan 4. Ini. Nah, 2 itu yang X, 4 itu yang Y. Nah, 2 dipasangkan dengan 4. Kemudian 2 dipasangkan lagi dengan 6. Ini. 3 dengan 3. Ini. 3 dengan 6. Ini. 5 dengan 5. Ini. Sudah habis. Jadi gambarnya seperti ini. X itu menyatakan himpunan A, Y menyatakan himpunan B. Boleh enggak Pak diganti X-nya diganti A? Boleh. Y diganti B? Boleh. Oke. Oke. Kemudian kalau kita sajikan dengan pasangan berurutan, tadi kan bentuk diagram panahnya seperti ini. Kita tinggal tulis urut. 2 dipasangkan dengan 4, 2 dipasangkan dengan 6, ya kan? Garisnya dilihat itu. Ditulis dari depan ke belakang. 2 dengan 4, 2 dengan 6, 3 dengan 3, ya, 3 dengan 6, 5 dengan 5. Jadi kalau pasangan berurutan ditulis seperti itu. Nah, sekarang kalian kerjakan untuk soal nomor 4. Diketahui A itu, B itu gambar yang tepat untuk menunjukkan relasi faktor dari yang mana? A, B, C, atau D. Simpan jawabanmu nomor 4 di kertas. Ya, oke.
Sekarang kita masuk ke istilah-istilah pada relasi dan fungsi. Apa saja istilah-istilah dalam relasi dan fungsi? Ini misalkan ini. Yang depan tadi kita ulangi. Kita ulangi ya. Ini gambarnya ini. Ini gambarnya. Misalkan kita punya relasi seperti ini. Yang depan ini, yang depan itu biasanya disebut domain atau daerah asal. Ingat, domain atau bisa juga disebut daerah asal. Sementara yang bagian belakang, ini lihat, ini disebut kodomain atau disebut juga daerah kawan. Kalau domain daerah asal, kodomain daerah kawan. Lalu kamu perhatikan yang ini. Yang bagian belakang terkena tanda panah dari depan. Yang ada relasi dengan domain. Itu dilihat itu, anggota domain. Yang kena tanda panah saja. Itu disebut range atau daerah hasil. Disebut range atau daerah hasil. Jadi daerah hasilnya itu 38, 40, dan 42. Kita tulis coba. Domainnya yang bagian depan itu berarti AD, Bubu, CC, Dimas. Kodomain bagian belakang semuanya ditulis 38, 39, 40, 41, 42. Ringnya yang ada hubungannya dengan depan saja, yang ada tanda panahnya dengan depan itu 38, 40, 42. Itu ya. Jadi ada domain, ada kodomain, dan ada range. Nah, coba kalau kita sajikan kasus seperti ini. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B dengan A itu bilangan prima lebih dari 2, kurang dari atau sama dengan 7 yang A. Yang B bilangan asli lebih dari atau sama dengan 3, kurang dari 7. Ya. Jika relasi itu relasi faktor dari, tentukan mana domainnya, mana kodomainnya, dan range-nya apa saja. Kita jawab, kita tentukan A dulu sebelum kita membuat diagram panahnya. Kita buat A dulu, ini tadi bilangan prima antara 2 dan 7, 2-nya tidak diikutkan, 7-nya ada strip bawahnya berarti diikutkan. Lebih dari 2 berarti 3, 5, 7-nya diikutkan. Jadi 3, 5, 7. Yang B, bilangan asli lebih dari 3, kurang dari 7, 3-nya diikutkan karena ada strip di bawahnya. Jadi 3, 4, 5, 6. Kita akan buat relasi faktor dari. Ini gambarnya seperti ini. Yang A 357, yang B 3456. Faktor dari. Gambarnya itu garisnya. 3 itu faktor dari 3, 3 itu faktor dari 6, 5 itu faktor dari 5. Faktor dari 4 tidak ada yang di depan, tidak ada pasangannya. Faktor dari 6 ada 3 itu sendiri. Kalau ada gambar seperti ini. Nah, kalau lupa diputar lagi tadi di sesi sebelumnya ini tadi, karena ada cara membuatnya ya. Gambarnya seperti ini. Kita akan menunjukkan domainnya apa saja. Berarti domainnya yang bagian depan 3, 5, 7. Kodomainnya itu 3, 4, 5, 6. Range-nya yang ada hubungannya depan hanya 3, 5, 6. Nah, sekarang soal nomor 5 silahkan dikerjakan. Mana jawabannya? A, B, C, atau D? Silakan simpan kertas, simpan jawabanmu di kertas. Kemudian tadi kan soalnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah kalian kerjakan, silahkan kalian lihat di deskripsi YouTube. Di deskripsi YouTube sudah Pak Eko masukkan link untuk lembar jawabnya. Kalian tinggal memasukkan nomor 1 jawabannya apa tadi, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa, nomor 5 apa. Soalnya ada 5 tadi ya. Oke, paham ya? Anak-anak, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap belajar ya.